Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Tidak banyak yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, karena memang fokusnya pada hari ini seperti biasa kita akan berpencar nantinya ke dalam halaqah Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis Muslim ya, ada satu riwayat tentang bab sholat dan zikir, lebih khususnya pada bab tentang fadailul Quran. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, fanahnu fis suffah ayyukum yuhibbu an yaghduwa ilal buthana aw ilal aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini bila ismin wala qat'i rahimin faqulna nuhibbu dhalika ya Rasulullah faqala ayyukum ayuhibbu ahadukum an yaghdu ilal masjidi faya'lam aw yaqra'u ayataini khairun lahu binaqataini aw salasun khairun lahu min salasin aw a'daduhunna minal ibil. Rawahu Muslim. Jamaah rahimakumullah, pada suatu hari di Madinah, para sahabat sedang duduk di suffah. Anda sebagian tahu suffah itu di mana, di Masjid Nabawi sekarang. Duduk-duduk di suffah dulu, suffah itu terasnya Masjid Nabawi. Sekarang juga masih ada tempat biasa agak tinggi, orang bisa duduk di sana. Wa nahnu fis suffah. Kemudian ketika Rasulullah keluar, ketemu para sahabat. Bertemu para sahabat itu duduk-duduk biasa, orang-orang ngobrol setelah sholat, duduk di di emperan masjid. Kemudian Rasulullah menawarkan satu penawaran. Kalian mau nggak, kata Rasulullah, setiap pagi pergi ya, ke Buthan atau Al-Aqiq, itu tidak jauh dari Madinah. Ya, lebih kurang ya sekitar 30 kilo lah, emang agak jauh sedikit ya. Jadi beberapa kilo dari Madinah. Kemudian sahabat menyampaikan, ada apa ya Rasulullah? Kalian nanti pergi ke Buthan itu atau Aqiq, nanti kalian akan mendapatkan ya, 2 unta yang gemuk-gemuk. 2 unta yang gemuk-gemuk. Bila ismin, kalian mengambil unta itu tidak berdosa. Wala qat'i rahimin, dan pasti ketika kalian mendapatkan unta itu tidak ada orang yang tidak suka sama kalian. Artinya apa? Tidak ada orang yang kalah tender misalkan ya. Atau ada orang yang terambil haknya. Hari ini teo nata tes CPNS misalnya, naurung hana dulu pala, dia marah, nggak suka sama kita. Oh nyan na saudara di dalam, kan pastinya pesilain mana pegah. Nyan pasti gak nyan itu. Oh kita menang sebuah mengambil sebuah proyek. Akan ada orang bilang, oh pakenhan gak nyan kenapa ginan, gak nyan kena ini di situ. Semua akan ada orang yang ngomong seperti itu. Nyan tanya bantai moto laga bacut baru, keun lom nyan pane nai gantu si peleh pegat pane si peng si kakonnya. Jika diolahnya diolah aja, selalu ada di dunia ini, selalu akan ada. Tapi apa kata Rasulullah? Kalian nanti, kata Rasulullah, pergi mendapatkan binaqataini kaumawaini, ontanya 2, sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Kata Rasulullah, siapa yang mau? Kami sangat mau, nuhibbu dzalika ya Rasulullah. Sangat mau, kata sahabat. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ayuhibbu ahadukum an yaghdu ilal masjid? Apakah kalian tidak mau, kata Rasulullah, ya, setiap pagi pergi ke masjid. Kemudian ketika sampai di masjid, ya, belajar
atau kemudian membaca 2 ayat, lebih baik kata Rasulullah 2 ayat itu daripada 2 ekor unta yang gemuk-gemuk tadi. Kemudian 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta yang gemuk-gemuk tadi. Dan seterusnya sesuai dengan jumlah ayat yang dibaca, begitu pula unta yang akan didapatkan kata Rasulullah dalam hadis sahih Muslim. Jemaah rahimakumullah. Kenapa Rasulullah sampai menyampaikan sebuah perumpamaan yang itu terlalu seolah-olah sedikit materi? Ya. Kenapa harus bentuknya itu wujudnya materi yang dibandingkan oleh Rasulullah? Karena memang ya, apa yang didapatkan ya nanti di akhirat setelah kita meninggal, pahalanya itu yaitu berbentuk seperti itu, materi yang kalau dibandingkan dengan dunia kira-kira dengan 2 ekor unta yang tadi saja itu jauh lebih baik dari itu. Itu baru 2 ayat jamaah rahimakumullah. Ya, nanti kalau Anda baca di juz 11 ya, surah Yunus juga ada bagaimana panjang ceritanya. Ya Yohanes qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'ul linnasi wa syifaa'ul lima fi suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi Al-Qur'an itu jamaah rahimakumullah, satu wujud Al-Qur'an itu ketika kita baca, kita pahami, ya, kita amalkan, khairun mimma yajma'un kata Allah. Apa khairum mimma yajma'un? Jauh lebih baik dari apa yang manusia hari ini kumpulkan semuanya. Hari ini apa yang manusia kumpulkan? Rupiah, ringgit, ya, dolar, semua pengen kumpul itu yang dikumpulkan oleh manusia. Tapi apa kata Allah? Khairun mimma yajma'un. Tidak ada apa-apanya. Jauh sekali. Al-Quranlah segala-galanya. Ini siapa yang menyampaikan? Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, nanti kalau kita membaca bagaimana fadhailul Quran, pernah Anda nanti akan mendapatkan satu analisa bahwa ternyata tidak ada ilmu, tidak ada apapun nanti di akhirat yang ada sayembara khusus kecuali untuk ahlul Quran. Tidak ada jaminan khusus orang akan dicabut nyawanya, dikeluarkan dari bumi ini dengan keadaan iman, tidak ada kecuali bagi ahlul Quran. Jamaah rahimakumullah, usini wa iyyakum, ya. Ini kesempatan yang luar biasa, mahal sekali, ya. Memang nanti Al-Qur'an ini adalah dia sebagai bahan pokok dasar. Memang tidak semua kita bisa ambil, tidak semua orang bisa mengakses langsung untuk ilmu dalam penerapan. Saya ulangi, dalam tanda petik ilmu dia dalam penerapan, apalagi masalah hukum, tidak semua orang. Tapi ingat, Al-Quran itu bukan hanya itu, dia kita lihat saja itu berpahala. Makanya para sahabat saat itu menyampaikan lebih baik ya kita membaca Al-Quran itu dengan melihat mushaf. Lihat saja itu berpahala. Kita baca tidak mengerti sama sekali itu berpahala. Jadi Anda jangan bentur-benturkan nanti. Ada orang yang pergi baca sabi pernah gitu pergi arti, pergi baca yang pernah gitu arti. Itu lain. Itu sama seperti orang yang belajar. Sehingga nekun mbak orang yang belajar. Kubuk yang belajar pun agak amaikan. Cinta yang mbaknya nanti pun orang yang agak amaikan ilmu. Kupul leluhat ilmu pun agak amaikan. Karena kenapa? Ilmu itu akan berpahala nanti kapan? Ketika dia mengamalkan. Kemudian menuntut ilmu itu ada pahala yang lain. Ini juga sama. Mengamalkan Al-Quran udah pasti berpahala. Membaca Al-Quran juga ada pahala. Jadi kita jangan sampai suuzon kepada orang yang pergi si gebet mentang gedepe tandong yang depe. Padahal yang ka gedepe gebet hana gedepe pi salah. Ka gedepe dengan cara yang salah gebet pi tantim. Ya hana tong gebetnya. Ya, jadi kita jangan sampai nanti jamaah rahimakumullah. Saya mengajak ini luar biasa Ustaz Ihsan ya sudah memulai di di Masjid Baitus Solehin ya hari Sabtu. Ini luar biasa saya pikir. BNR tanya tak belajar panjang lu, tak buat kitab ha depu-depu tak bacanya tayak mugure panjang lu. Menan ban baca Al-Fatihah kasih. jadi begitu baca Quran langsung kabur. Ya langsung seperti orang mualaf. Pas gupegahnya carong hat gupegahnya gupegaji. Menan ban baca Quran kasih. Itu jangan. Jamaah rahimakumullah, hari ini orang banyak kalau duduk itu enak.
Yang dengar ceramah ron galak, dengar nedu semangat dengar. Ya. Tapi begitu ngaji, ya ikut buat. Nah itu jangan. Jadi ngaji kita hari ini adalah hilaqul zikri. Bahkan ada nanti satu hadis lagi dari Rasulullah yang cukup populer bagi kita semua. Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalan alaihimus sakinah wa wasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi ada satu lagi hadis yang cukup populer, hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Siapa barang siapa yang berkumpul kata Allah di rumah Allah, ya. Man istama'a qaumun. Saya pikir nih Anda ini sudah hafal hadis ini, tapi saya ulang saja. Yatluna kitaballah. Kita ngumpul duduk bikin halaqah membaca Al-Qur'an. Yatluna kitaballah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian yatadarasunahu, ada tafa'ul. Ya, itu tafa'ul. Tafa'ul itu artinya apa? Ada saling balas membalas. Jadi kendengar medang, ada belajar mengajar. Jadi ada proses ta'lim, ya. Jadi ada proses belajar mengajar. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan 3 hal yang terjadi kepada orang itu. Apa yang pertama? Sakinah. Para ulama tafsir menyampaikan ketenangan di sini adalah bertambahnya iman. Jadi kita duduk itu bertambah iman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian rahmat itu akan turun bercucuran. Terus turun bercucuran. Kepada siapa? Kepada kita yang duduk di rumah Allah untuk belajar Al-Quran. Wa haffathumul malaikah. Ketika kita belajar ini, itu banyak para malaikat yang menjaga kita. Menjaga berkeliling. Banyak itu. Ya, sampai ke langit menjaga kita untuk kita belajar. Kalau kita melihat ada rapat penting presiden, ada banyak pas pampres itu manusia. Ya. Manusia kalau masuk lalat pas pampres ke telinganya atau apa namanya itu semua tewas. Tapi ini yang jaga kita siapa? Wa haffathumul malaikah. Malaikat yang jaga kita. Luar biasa. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, Allah akan sebutkan kita, ya. Pada siapa? Pada forum-forumnya Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Lebih gampangnya, ini bahasa lepas saya itu, Allah akan menyebutkan kita dalam forum-forumnya para malaikat dengan Allah. Artinya apa? Kalau hari ini kita nonton TV, buka TV, disebutkan oleh Pak Jokowi, pidato di istana. Ya. Ustadz Ihsan, Ustadz Rusdi, Ustadz Jul yang ada di Masjid Baitul Solihin Banda Aceh, kata Pak Jokowi. Nya urangnya nuronya, ngan singa ngan lusa, imita le urang. Ya, hantengen orang malam jatah tengen posisi peluhana tengen ilai. Kenapa? Karena disebutkan oleh Pak Jokowi tadi pagi. Nyambak aja kupi, potalah langsung kirim-kiriman WA di foto. Pak Jokowi menyebutkan Anda ini. Senang sekali. Kenapa? Yang sebut adalah seorang presiden. Ini kita di sini jamaah rahimakumullah. Yang sebutkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, memang kesannya seperti tidak mungkin. Anda merasakan sesuatu yang seolah-olah tidak mungkin. Kapan itu mungkin terjadi? Setelah kita meninggal dulu nanti baru tahu, ya. Ternyata benar, janji Allah itu benar, janji Rasulullah itu benar. Kalau hari ini tidak ada yang tahu. Itu karena hal-hal yang gaib. Kita tidak tahu yang gaib itu kecuali dari Al-Qur'an, ya. Bahkan ada penulis Syiah itu yang tinggal di Amerika itu menyampaikan bahwa salah satu informasi, ya, dari Al-Qur'an itu yang paling penting adalah tentang hal-hal yang gaib. Kalau tidak ada Al-Qur'an, kita semua tidak tahu bagaimana hal-hal yang gaib itu ternyata ada. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan paparan singkat ini bisa terus menyemangati saya pribadi, ya. Kemudian kita semuanya untuk bisa terus mengambil bagian. Mudah-mudahan di Sabtu-Sabtu yang akan datang juga kita terus bisa duduk bersama-sama di sini, walaupun terkadang nanti ada yang tidak di tempat atau bagaimana, itu tidak masalah. Tapi sebisa mungkin kapanpun, baik di Masjid Baitul Solihin atau di rumah atau masjid-masjid yang lain, mari sama-sama usini wa iyyakum iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an dan insyaallah dia akan datang sebagai syafaat di hari akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.